Manchester United akhirnya mencapai titik terendah mental mereka setelah berulang kali terpuruk. Kondisi ruang ganti pemain Manchester United memburuk menyusul hasil laga terbaru. Man United menelan kekalahan ketiga di Liga Champions 2023/2024 saat melawan Copenhagen pada Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Sempat memimpin 2 gol, pasukan Erik ten Hag akhirnya harus menyerah dengan skor 3-4. Kekalahan setan merah turut diwarnai dengan kartu merah yang diterima oleh Marcus Rashford. Hasil tersebut memperlihatkan keterpurukan pasukan Erik ten Hag pada saat ini. Dalam 4 laga terakhir, The Red Devils menelan 3 kekalahan dan hanya sekali menang. Krisis di Man United pada awal musim ini pun sulit untuk disembunyikan lagi. Kapten Man United, Bruno Fernandes, mengakui jika kondisi tim tengah terpuruk. "Perasaan kami sedang tidak berada dalam kondisi terbaik," kata Bruno Fernandes seperti dilansir bolasport.com dari situs resmi klub. "Kami bermain dengan 10 pemain, tetapi beberapa keputusan wasit merugikan kami," ucap gelandang asal Portugal tersebut. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi seputar kabar Rafael Varane akan pindah ke Arab Saudi. Ia menyebut bahwa untuk saat ini Varane akan tetap bermain di Manchester United. Menurut laporan Romano, gosip Varane ke Arab Saudi itu hanyalah kabar burung semata. Dari informasi yang ia dapatkan, tidak ada pembicaraan apapun antara klub Arab Saudi dengan Varane. Belum ada tawaran yang masuk ke meja sang bek sejauh ini. Jadi rumor Varane akan meninggalkan MU di musim dingin nanti itu saat ini masih bersifat hipotesis belaka. Romano juga menuturkan bahwa Manchester United sendiri juga enggan berpisah dengan Varane di musim dingin nanti. Ini disebabkan stok bek tengah mereka saat ini cukup tipis. Sementara mereka tidak punya budget yang cukup untuk membeli bek tengah. Jadi ketimbang membeli bek tengah baru, mereka lebih memilih untuk mempertahankan Varane di musim dingin nanti. Prediksi pertandingan Manchester United vs Luton Town dalam lanjutan Premier League Matchday ke-12 di Stadion Old Trafford, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, Manchester United menelan kekalahan atas Copenhagen dengan skor 3-4. Ketiga gol Manchester United masing-masing dibukukan Rasmus Højlund 3, 28, dan Bruno Fernandes 69. Sedangkan gol pembalasan Copenhagen ditorehkan Mohamed Elyounoussi 45, Diogo Gonçalves 45+9, Lucas Lerager 83, dan Rooney Bardghiji 87. Kekalahan ini membuat Manchester United kian sulit untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara di pertandingan sebelumnya, Luton Town harus puas meraih 1 poin setelah ditahan imbang 1-1 atas Liverpool. Dalam laga tersebut, Luton Town sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-80 ditorehkan Tahith Chong. Namun keunggulan Luton Town tak mampu bertahan hingga laga usai, setelah Luis Diaz mampu menyamakan skor di menit ke-90+5. Hasil tersebut membuat Luton Town masih berada di zona degradasi dengan 6 poin. Duel Manchester United vs Luton Town diprediksi akan berjalan alot. Namun dilihat kualitas pemain, skuad asuhan Erik ten Hag jauh lebih diunggulkan. Selain itu, setan merah akan bermain di hadapan pendukungnya. Anthony tidak akan meninggalkan Manchester United ke Flamengo dengan status pinjaman. 90 Min mendapatkan informasi bahwa kabar tersebut tidak benar. Pemain berusia 23 tahun itu disebut dapat kembali ke Brasil setelah gagal memberikan kontribusi gol dalam 11 penampilannya di seluruh kompetisi sejauh ini. Manchester United kesulitan untuk tampil konsisten sepanjang musim 2023/24. Kekalahan dari Newcastle United, Carabao Cup, Manchester City, Liga Inggris, dan FC Copenhagen, Liga Champions meningkatkan tekanan kepada Erik ten Hag selaku manajer untuk meningkatkan kontribusi dari pemain seperti Anthony. Sebelumnya terdapat kabar yang beredar yang menyatakan bahwa MU memiliki niat untuk meminjamkan Anthony untuk mendatangkan Gabigol Barbosa dari Flamengo. Tetapi kabar itu tidak benar dan tidak ada kontak antara kedua klub tersebut. Anthony masih mendapatkan dukungan dari Ten Hag yang merasa yakin bahwa sang pemain dapat menunjukkan performa yang sesuai dengan nilai transfer yang dikeluarkan klubnya. Man United membeli Anthony dari Ajax dalam transfer yang dapat mencapai 80 juta pound. Pihak klub juga tetap memberi dukungan kepada salah satu pemain mahal mereka untuk mencapai tingkat performa terbaiknya. Anthony sempat menunjukkan potensi pada musim 2022/23 dengan mencetak gol dalam 3 pertandingan Liga Inggris perdananya kontra Arsenal, Manchester City, dan Everton. Tetapi sejak saat itu hanya mencetak 1 gol dalam 30 pertandingan berikutnya. Permasalahan Anthony di luar lapangan juga meningkatkan tekanan kepada Manchester United selaku klub dan juga sang pemain. Sementara Gabigol beberapa kali dikaitkan dengan potensi kembali ke Eropa, setelah dikaitkan dengan Newcastle United dan West Ham United. Posisi Erik ten Hag terbilang aman sebagai manajer Manchester United. Tak cuma petinggi klub, Sir Alex Ferguson juga mendukung penuh kerja ten Hag.
Memasuki musim kedua melatih The Red Devils, Ten Hag mendapat kritik hebat setelah performa buruk tim di awal musim. MU sudah kehilangan satu peluang trofi setelah disingkirkan Newcastle United di Carabao Cup. Sementara itu di Liga Inggris, MU masih terseok-seok di posisi ke-8 klasemen dengan 18 poin, selisih 6 poin dari 4 besar. Mereka sudah 5 kali kalah dari 11 laga awal yang merupakan start terburuk sepanjang sejarah. Di Liga Champions, MU juga belum aman langkahnya ke 16 besar karena baru sekali menang dari 3 laga awal fase grup. Ditambah lagi para pemain tidak tampil dalam bentuk terbaiknya membuat Ten Hag kian disorot. Tidak sedikit juga fans MU yang mulai gerah melihat kinerja Ten Hag saat ini. Maka wajar jika masa depan Ten Hag mulai dispekulasikan dengan beberapa nama calon pengganti muncul. Meski begitu, Ten Hag sudah mendapat jaminan dari manajemen klub bahwa dia tidak akan dipecat. Dukungan serupa juga datang dari manajer tersukses klub itu Sir Alex Ferguson. Ferguson merasa Ten Hag masih sosok yang terbaik untuk menangani tim dan cuma perlu waktu untuk membangkitkan klub ke era keemasan seperti dulu. Manchester United dilaporkan telah membidik gelandang Real Betis Guido Rodriguez sebagai target transfer. Selama musim panas, Rodriguez banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Estadio Benito Villamarin karena kontraknya tersisa 1 tahun. Sebaliknya, pemain internasional Argentina itu tetap bertahan di klub La Liga tersebut, tetap menjadi pemain kunci di klub yang saat ini duduk di posisi ke-6 klasemen. Pemain berusia 29 tahun itu hanya tidak tampil dalam satu pertandingan akibat skorsing, dan Betis tampaknya kemungkinan besar akan mencoba menegosiasikan persyaratan baru sebelum akhir tahun. Meski demikian, Rodriguez sadar bahwa ia tidak akan kekurangan peminat jika ia mencapai pergantian tahun tanpa kontrak baru, sehingga memungkinkannya untuk berbicara dengan klub asing. Pada bulan Agustus lalu, Rodriguez menegaskan bahwa dia dan keluarganya bahagia di Betis dan ingin bertahan, dengan syarat bahwa resolusi positif dapat ditemukan pada hal-hal tertentu dalam negosiasi kontrak. Namun, karena belum ada perpanjangan kontrak, masa depannya masih belum jelas, membuka pintu bagi klub-klub papan atas yang menyatakan minatnya. Menurut Estadio Deportivo, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal pada Januari mendatang. Laporan tersebut mengklaim bahwa pelatih kepala Erik ten Hag sangat ingin mengontrak Rodriguez sedini mungkin dalam upaya membantu United tetap bersaing untuk kualifikasi Liga Champions. Barcelona juga dikatakan tetap tertarik pada Rodriguez pada saat raksasa Katalan akan kembali fokus pada agen bebas dan kesepakatan pinjaman karena masalah FFP yang terdokumentasi dengan baik dan pengurangan batas gaji La Liga. Meskipun Wolverhampton Wanderers pernah dipandang sebagai opsi potensial untuk Rodriguez, minat dari tim yang lebih besar kemungkinan besar akan menjadikan tim West Midlands sebagai alternatif yang tidak realistis. Seiring dengan prestasi klub yang loyo banget di musim 2023/2024 ini, gelandang bertahan Casemiro mulai santer diberitakan akan meninggalkan Manchester United. Pria berkebangsaan Brasil tersebut kemungkinan pergi di tahun 2024 nanti guna mencoba petualangan baru. Kemungkinan kepergian Casemiro sudah diantisipasi MU. Media Portugal Record pada pertengahan pekan ini melaporkan Setan Merah telah menemukan sosok yang pas untuk menjadi penerus Casemiro di posisi gelandang jangkar yakni pemain muda Benfica João Neves. Pemuda 19 tahun itu merupakan pemain binaan Benfica yang sudah berhasil menembus tim utama tahun lalu. Hingga saat ini João Neves sudah bermain 36 kali untuk Benfica dengan membuat 1 gol dan 2 assist. Neves berposisi sebagai gelandang bertahan. Dia juga baru debut di timnas senior Portugal bulan lalu. Pencari bakat MU sangat terkesan dengan Neves dan menyarankan dibeli jika Casemiro sampai pergi dari Old Trafford. Manchester United kembali mengetuk pintu Atalanta untuk mendapatkan salah satu talenta mereka lainnya. Setelah merealisasikan perekrutan Rasmus Højlund di bursa transfer musim panas kemarin dengan harga yang cukup mahal, kini The Red Devils menginginkan pilar Atalanta lainnya. Sebagaimana dilaporkan Tutto Atalanta, bek 19 tahun Giorgio Scalvini masuk dalam radar Man United. Pihak Setan Merah menggalakkan perbaikan di sektor defensif tim di bursa transfer musim dingin mendatang, dan nama Scalvini masuk dalam rencana manajer Erik ten Hag. Man United bukan satu-satunya yang mau jasa youngster satu itu. Beberapa klub besar disebut-sebut terus memonitori situasi si anak muda. Klub-klub raksasa lokal macam AC Milan dan Juventus memburu bek tengah berbakat tersebut. Namun, Man United punya hubungan yang bagus dengan manajemen Atalanta setelah keduanya pernah terlibat dalam transaksi. Klub asuhan Ten Hag itu diyakini favorit mengamankan tanda tangan Scalvini. Bek belia Italia itu mungkin akan dilepas pihak Atalanta apabila Man United berani maju dengan proposal tawaran senilai €50 juta. Mantan bintang Manchester United David De Gea dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Real Betis mengenai potensi kepindahan di jendela transfer Januari tahun 2024. Menurut Ed, Real Betis telah membuka pembicaraan dengan De Gea untuk membahas kesepakatan awal yang akan membuatnya bergabung dengan klub pada bulan Januari dengan kontrak jangka pendek. Mantan kiper Setan Merah itu bersedia pindah ke Stadion Benito Villamarin dan dikatakan telah mendorong pembicaraan lebih lanjut mengenai kepindahan tersebut.
Real Betis telah menerapkan strategi transfer berbeda dalam beberapa musim terakhir yang membuat mereka menargetkan pemain berkualitas tinggi dan mendatangkan mereka dengan kontrak jangka pendek meskipun tuntutan gaji mereka tinggi yang membuat mereka tidak mungkin tercapai sebelumnya. Kini, Betis merasa De Gea mampu mengulangi kesuksesan itu di paruh kedua musim ini dan mereka bersedia memecat kiper andalan saat ini yakni Rui Silva untuk membiayai gaji De Gea. Benfica, Ajax dan Atletico Madrid dikatakan telah mendaftarkan minat untuk mengontrak Silva selama musim panas dan Betis mengantisipasi tawaran baru pada bulan Januari, yang berarti bahwa rencana kepergiannya bukan hal yang tidak masuk akal mengingat De Gea bisa menjadi sangat dicari dalam beberapa minggu ke depan, oleh dan pakaian lain mengakui ketersediaannya.